Kabe'nin sırrı ne? Bir sırrı var mı bilmem. Bildiğim tek şey Kabe'nin taş... Diyecek. Zira o kendiliğinden değinde sizi... Diyecek. Ve o size gelecekten haber verir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, Fan Cinema merangkum alur film tentang sejarah Islam. Film ini berjudul Muhammad the Messenger of God. Film ini bercerita tentang kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sebelum lahir sampai diutusnya menjadi seorang Rasul. Selama perjalanan hidup beliau, banyak hal-hal yang terjadi, tentang perjuangan, ancaman, termasuk mukjizat-mukjizat Rasulullah. Setelah diutus menjadi rasul dan menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah, tapi Bani Quraisy menentangnya dengan keras, bahkan sampai mengancam akan membunuh Rasulullah. Abu Talib yang merupakan paman Rasulullah berjuang melindungi dakwah keponakan tercintanya itu dari bahaya, sampai-sampai Bani Quraisy tega memusuhi Bani Hashim dan Bani Muthalib yang selalu melindungi Rasulullah. Mereka memboikotnya mulai dari sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Bani Hashim singgah di luar Mekah di pedasan kecil antara pegunungan, sampai ke kekejaman Bani Quraisy memblokade bantuan sosial dan ekonomi ke Bani Hashim. Yuk, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan suasana kota Mekah yang saat itu, petinggi kaum Quraisy sedang menyiksa pengikut Muhammad, yang tak lain dia adalah Abu Lahab. Tiba-tiba Hamzah pun datang, untuk menghentikan tindakan itu, lalu muncullah Abu Sofyan. Hamzah marah kepada mereka melihat kekejian yang mereka lakukan, Hamzah menganggap mereka sebagai musuh. Abu Sofyan dengan gampangnya berkata bahwa dia sudah berbaik hati pada muslimin, kalau tidak, dia pasti akan mengusirnya dari Mekah. Abu Sofyan pun melepaskan orang tersebut dan memperingatkan bahwa pengkhianat tidak boleh berada di Mekah. 7 tahun kemudian, setelah itu Hamzah pergi ke pemukiman tempat Bani Hashim berada, dia memberi kabar buruk, dan tidak ada orang yang akan membantu mereka karena takut ancaman petinggi-petinggi Quraisy. Di saat malam terlihat Abu Talib yang sedang duduk, kaum muslimin semakin bertambah mereka tetap berpegang teguh ajaran Islam walaupun bahaya mengintai mereka. Tiba-tiba Hamzah datang dan memberi kabar, bahwa petinggi Quraisy mengadakan pertemuan yang membahas tentang Muhammad. Tak berselang lama Abu Talib pun mendatangi rapat petinggi Quraisy, di sana Abu Sofyan berencana mencegah dakwah Rasulullah. Mekah saat itu menjadi pusat perdagangan sekaligus tempat ziarah dan haji dari berbagai penjuru karena sebelum Islam ada. Ka'bah memang menjadi pusat peribadahan dan Abu Sofyan memanfaatkan keadaan itu dengan berhalanya. Karena itu kalau dibiarkan nanti pengikut Muhammad akan bertambah. Pastinya nantinya akan merubuhkan berhala itu di Ka'bah. Abu Sofyan menyatakan keterpurukan Mekah itu terjadi disebabkan oleh Muhammad, sehingga Abu Sofyan meminta ke Abu Talib bahwa keislaman Muhammad diperbolehkan, tapi tidak boleh mendakwahnya, karena akan mengacaukan bisnisnya. Namun Abu Talib menolak usulan Abu Sofyan itu. Mendengar hal itu Abu Sofyan tidak akan melindungi Bani Hashim dan mendeklarasikan peperangan jika Muhammad tetap berdakwah. Abu Sofyan diberi waktu 1 malam kepada Abu Talib untuk mengambil keputusan. Setelah itu Abu Talib pergi ke rumah Rasulullah, ketepatan Rasulullah sedang sholat dan membaca surat Al-Fil. Abu Talib pun mengingat saat kejadian-kejadian di masa lalu. Kita kemudian flashback pada zaman dulu, di saat sebelum Rasulullah lahir, lebih tepatnya saat penyerangan Raja Brah ke Ka'bah, terlihat bala tentara besar Abraham mendatangi Mekah dan tiba di perbatasan. Penduduk Mekah pun panik, mereka melindungkan diri dengan keluar dari Mekah yang diinstruksikan oleh Abdul Muthalib sebagai pemimpin Mekah. Abdul Muthalib dan Abu Talib pun menemui Raja Brah di perkemahan mereka. Raja Brah mengancam akan menghancurkan Mekah. Jika penduduk Mekah tidak meninggalkan Ka'bahnya, dia menyombongkan diri karena kekuatannya itu, dan bertanya mengapa orang-orang di penjuru dunia semua berhaji ke Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib bicara ke Raja Abraha bahwa Raja Abraha tidak akan mendapatkan apa-apa walaupun menaklukkan Mekah dan menyuruh Raja Abraha untuk meninggalkan Mekah. Dan jangan menyakiti penduduk Mekah. Abu Muthalib tidak meminta belas kasihan Abraha karena Abu Muthalib berkeyakinan bahwa Tuhan akan menjaga kota Mekah dan Ka'bah hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Mendengar pernyataan itu Abraha sangat marah karena direndahkan. Setelah itu kota Mekah sudah sepi, terlihat Abu Muthalib sedang menangis meminta pertolongan kepada Allah untuk melindungi Baitullah. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah burung ababil berbondong-bondong mengelilingi Ka'bah.
Di sisi lain tentara Abraha tiba di pintu masuk Mekah, ketika hendak memasuki Mekah tiba-tiba gajah-gajah itu menolak untuk masuk hingga terjatuhlah Raja Abraha tersebut, dan tak lama datanglah burung ababil menghampiri mereka dan menjatuhkan batu dari neraka, hingga pasukan gajah dan bala tentaranya itu mati semuanya. Tuhan Allah benar-benar melindungi rumahnya. Hari-hari berlalu, tepatnya saat kelahiran Nabi Muhammad di satu malam terdapat bintang-bintang yang terlihat begitu indah dan langit begitu cerah. Kaum Yahudi dan Nasrani melihat fenomena itu, mereka mengimaninya karena dalam kitabnya itu, fenomena tersebut merupakan tanda-tanda akan ada seorang nabi. Abdul Muthalib yang sedang sakit itu berada di atas Ka'bah juga melihat fenomena itu dengan rasa takjub, segera dia bergegas ke rumah Aminah ketika mau turun Abdul Muthalib dibuat kaget di dalam Ka'bah tiba-tiba berhala yang berada di dalam Ka'bah itu roboh semuanya, lalu setelah sampai di rumah Aminah, Abdul Muthalib begitu bahagia atas kelahiran cucunya. Abdul Muthalib langsung mengadakan tasyakuran dengan memberi makan ke semua orang, namun Abu Lahab tidak menyukai ajaran tersebut karena membuang-buang uang. Di tempat lain, kaum Yahudi membahas fenomena bintang itu, Ismail mempercayai tanda-tanda akan munculnya seorang nabi tapi pendeta-pendeta lain termasuk pemimpinnya itu menolak kenabian baru ditambahkan anak itu lahir di Makkah yang mana pengikutnya yang Yahudi sangat sedikit di sana. Dia berdalih tidak akan ada Musa lagi setelahnya, karena Allah sendirilah yang melindungi mereka. Ismail tidak menyerah begitu saja, lalu dia pergi untuk mencari anak itu di Mekah, yang dipercaya sebagai penyelamat kaum Yahudi. Di saat upacara pemberian nama bagi bayi yang baru lahir, yang diberi nama oleh pemimpin suku masing-masing, sesuai nama leluhur mereka. Di saat itu juga Ismail mengamati acara itu, namun tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan anak itu berada di sana akhirnya Ismail pun pergi. Dan tak disangka saat bagian dari Bani Hashim yang digendong oleh Abdul Muthalib berbeda dengan pemimpin Bani lainnya, yang mana mereka meminta doa kepada berhala, Abdul Muthalib berbeda dia menyentuh Hajar Aswar lalu masuk ke dalam Makkah dan pergi ke makam Ibrahim dan memberi nama cucunya itu Muhammad. Mendengar nama Muhammad kaum Quraisy terkejut, bingung dengan nama itu karena nama Muhammad tidak ada para tuhan atau leluhur mereka. Lalu Abu Talib segera menenangkannya dan mereka pun menerima nama itu Muhammad, dan di sini istri Abu Lahab yang bernama Ummul Jamil terlihat iri dan menangis karena dia tidak bisa mempunyai keturunan, mereka memang tidak suka kepada Muhammad. Saat itu Muhammad disusui oleh Suwaibah yang merupakan budak dari Ummul Jamil. Kemudian terlihat iri Ummul Jamil dengan teganya dia melarang Suwaibah menyusui Muhammad, sehingga Muhammad kelaparan karena tidak ada ASI, karena itu Aminah sangat bersedih melihat keadaan putranya. Bagaimanapun dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena Aminah bermasalah dengan asinya. Mendengar kejadian itu Abdul Muthalib menemui Abu Lahab dan memarahinya, karena tega kepada keponakannya itu. Karena Suwaibah adalah budak istrinya yang hanya untuk melayani istrinya dan dia tidak berkuasa akan hal itu, mendengar jawaban Abu Lahab, Abdul Muthalib kecewa karena tidak memperdulikan keluarganya. Saat Ismail kembali mereka terlihat mengadakan upacara dan terjadilah perdebatan, karena mereka belum membenarkan tanda-tanda itu. Mereka menganggap jika memang Allah mengutus seorang Rasul itu pasti sesuai kehendaknya, yang artinya dari golongan Yahudi. Yang dipercaya pendeta itu bahwa anak tersebut, bukan dari golongan Yahudi sehingga mereka tidak membenarkan tanda-tanda itu dan mengira anak itu utusan dari agama lain. Dan upacara tersebut dilakukan untuk memohon agar anak itu tidak datang, karena anak itu bisa jadi penghancur bagi kaum Yahudi, namun Ismail tidak menyerah. Dia tetap akan mencari anak itu, dibantu oleh seorang pendeta dengan memberikan modal, bagaimanapun dan cara apapun agar anak itu ditemukan, mereka tetap meyakini tanda-tanda kenabian pada anak itu. Setelah itu terdapat sepasang suami istri yang bernama Haris dan Halimah, saat itu dia dari pedesaan kecil bernama Bani Sa'ad, mereka akan pergi ke Mekah karena sekarang ada musim bayi untuk menjual asinya, namun sayangnya Halimah dan Haris terlambat yang mengakibatkan asinya sedikit yang membeli, mereka terlihat sedang krisis ekonomi. Ditambah untanya yang sedang-sedang sakit, sehingga mereka harus berniat menjualnya. Ketika hendak dijual tiba-tiba unta itu kabur dan Halimah pun mengejarnya, dan ternyata unta itu berhenti di kediaman Aminah. Unta itu memberikan isyarat karena Muhammad sedang kelaparan dan membutuhkan ASI. Tak lama kemudian muncul Aminah dan mempersilahkan tamunya masuk di sana. Halimah menyadari ada seorang bayi yang sangat kelaparan, lalu dia bergegas menyusuinya. Melihat hal itu Aminah sangat bahagia. Aminah sangat bersedih karena Muhammad akan meninggal dia, dan akan ikut Halimah ke kampung halamannya untuk disusui, karena udara di sana lebih segar dan menjadikan lebih sehat juga, sekalian untuk menjaga kefasihan lisan dalam bahasa Arab, karena di kota Mekah merupakan pusat perdagangan sehingga banyak orang-orang asing datang ke Mekah. Kemudian terdapat Ismail yang menyewa beberapa tabib, alias dukun beranak karena cara pengobatannya tidak seperti biasanya. Ismail menyewa mereka untuk mencari anak yang terdapat tanda di punggungnya dan menyuruh segera berangkat dan melihat sekarang musim panas kemungkinan para bayi sudah dibawa ke pedesaan.
Muhammad pun tiba di kampung halaman Halimah yang awalnya keluarganya bisa dibilang keluarga termiskin di desanya. Semenjak kedatangan Muhammad mereka kini mulai tercukupi ekonominya. Mereka menganggap Muhammad membawa keberkahan dan keajaiban terutama di desa itu. Saat itu musim kering, namun atas izin Allah diturunkanlah hujan juga untanya yang waktu itu sedang sakit menjadi sehat kembali. Air susu Halimah sebelah kanan yang tidak keluar sekarang menjadi subur kembali. Waktu pun berlalu, lebih tepatnya 2 tahun setelah mengasuh Muhammad tiba waktu untuk mengembalikan pada ibunya. Aminah sangat bahagia yang sangat merindukan puteranya itu, namun kebahagiaan itu hanya sementara karena Abdul Muthalib mencurigai Ismail, yang waktu itu berniat untuk berdagang ke Mekah dengan imbalan sutra yang produk berkualitas, namun sebenarnya Ismail mencari anak itu dan menyadari bahwa itu cucunya. Abdul Muthalib pun mengusir Ismail. Kemudian Abdul Muthalib sangat terpaksa menyuruh Muhammad dan anak-anak lainnya kembali lagi kepada Halimah karena Muhammad dalam bahaya. Tentu hal itu membuat Aminah menderita dan bersedih lagi, karena ditinggalkan putranya yang kedua kalinya, ditambah tidak ada sosok suami bagi Aminah. Hatinya hampir sangat hancur. Kemudian Abdul Muthalib menenangkan Aminah dan berkata, bahwa cinta butuh pengorbanan tetapi yang dirasakan Aminah merupakan siksa dan kesedihan. Muhammad pun sudah tumbuh besar di desa tersebut, waktu ketika Halimah mengalami sakit dan terdapat dukun-dukun yang mengobatinya tentu dengan cara musyrik. Setelah itu datanglah Muhammad dan menyingkirkan barang-barang itu. Muhammad pun memegang tangan Halimah. Tiba-tiba Halimah terbangun menandakan dia sudah sembuh. Dukun itu melihat kejadian tersebut dan percaya bahwa anak itulah yang dicari-cari selama ini. Dukun itu berusaha menculik Muhammad untuk saja berhasil mencengahnya. Tak hanya itu, saat malam mereka kembali menyerang rumah Halimah dan dengan sigapnya Haris berhasil melawan mereka. Melihat tempatnya dalam bahaya, mereka pun bergegas pergi ke Mekah. Setibanya di Mekah mereka langsung mengabari kepada Abdul Muthalib. Hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada yang tahu, bahkan Aminah pun. Abu Talib menjaga di jalan sedangkan Muhammad pergi berlindung di Gua Hiro. Muhammad kecil sendiri di sana. Di pagi hari Abdul Muthalib mendatanginya. Muhammad berasa nyaman berada di sana karena keadaan cukup aman. Abdul Muthalib ingin Muhammad ikut ibunya pergi ke Yatsrib yang mana Aminah berniat mengunjungi rumahnya kediaman dulu, sekaligus berziarah ke makam suaminya atau ayah Muhammad yang bernama Abdullah. Aminah ikut rombongan dari Mekah yang hendak ke Yatsrib. Bisa dikatakan itu tradisi mudik mereka. Dan ternyata kepergian mereka diketahui oleh Ismail. Di perjalanan rombongan pun istirahat di sekitar sumur peninggalan Nabi Ibrahim yang dipercaya tidak pernah kering. Namun sayangnya saat itu sumur tersebut kering karena rata-rata rombongan itu penyembah berhala, jadi mereka meminta doa untuk kesuburan sumur tersebut sesuai kepercayaannya. Di sini Aminah dan Muhammad sedang mengamati ritual tersebut. Aminah pun mengajarkan kepada Muhammad banyak hal termasuk tentang yang dilakukan mereka. Nabi Ibrahim mewariskan sumur yang tidak pernah kering, juga membuat Ka'bah dari batu untuk dijadikan kiblat tempat beribadah mereka. Namun mereka meninggalkan apa yang dijadikan kiblatnya. Mereka berpaling dari agama Allah dan Nabi Ibrahim dengan menyembah batu atau berhala. Di saat malam Muhammad kecil mendengar siksaan para budak di luar seakan merasakan keberadaan Muhammad. Setelah selesai Muhammad memberikan air pada budak tersebut, melihat kebaikan putranya itu Aminah sangat terharu dan bangga. Selanjutnya sampailah rombongan mereka ke kota Yatsrib. Mereka disambut dengan hangat oleh penduduk Yatsrib termasuk sanak famili Aminah yang tak kalah bahagia. Saat di dalam rumah, Aminah pun langsung melihat makam suaminya dengan perasaan yang sangat sedih. Sosok suami yang sangat dirindukannya dan memberitahu dalam hati bahwa Muhammad ada. Selanjutnya kita diperlihatkan Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya layaknya anak kecil pada umumnya. Kada tawa pun dilaluinya tak kalah asyiknya bermain. Muhammad tak sengaja melihat ibu yang terlihat sedang menangis. Muhammad kecil pun langsung melihat ibu dan menghampinya. Aminah memberitahu bahwa inilah makam sang ayah. Mereka pun menghabiskan waktu di Madinah. Hari-hari berlalu, mereka melalui aktivitas bersama dengan sangat bahagia. Di lain waktu Aminah bercerita banyak hal termasuk bertemu Abdullah. Saat itu Aminah hendak mengambil apel di pohonnya, sayangnya dia tidak bisa menjangkau pohon tersebut. Namun sayangnya tak lama Aminah pun jatuh sakit. Di saat mulai memburuk penyakit Aminah, Muhammad kecil memberikan apel sebagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya untuk menghibur ibunya, dan ibunya sangat terharu dan bahagia melihat yang dilakukan Muhammad sama dengan suaminya dulu. Singkat cerita, rombongan pun kembali dan terpaksa Aminah juga ikut walaupun dalam keadaan sakit. Walaupun dengan sekuat tenaga Aminah tetap ikut rombongan pulang ke Mekah. Di sisi lain, saat malam Abdul Muthalib bermimpi buruk tentang Muhammad dan Aminah. Abdul Muthalib mempunyai firasat tidak enak pada mereka. Akhirnya Abdul Muthalib menyuruh Abu Talib untuk memastikan keadaan mereka. Di tengah perjalanan Abu Talib berpapasan dengan rombongan Aminah. Rombongan itu memberitahu bahwa sakit Aminah sekarang semakin memburuk dan mereka meninggalkan Aminah di desa Apwa. Rombongan itu memberitahu bahwa ada komplotan perampok yang menghadangnya, namun perampok itu tidak merampas barang-barangnya melainkan mencari seseorang anak kecil. Mendengar hal itu Abu Talib pun bergegas menghampiri desa tersebut.
Di sisi lain terlihat Muhammad sedang merawat ibunya, sepanjang berakhirnya Aminah menemani putra tercintanya dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan tentang kasih sayang, sesampainya Abu Talib di desa Apwa. Abu Talib langsung diberi kabar duka yang sangat mendalam, kabar tentang Aminah dan Muhammad dalam keadaan pingsan dengan suhu badan yang sangat panas. Muhammad tak sadarkan diri karena ditinggal oleh ibu tercintanya. Abu Talib sangat bersedih. Tiba-tiba komplotan perampok datang, komplotan tersebut hanya ingin menculik Muhammad. Untung saja Abu Talib berhasil melawan mereka, kemudian Muhammad pun dibawa kembali ke Makkah. Sesampai di sana tangisan pun menyimuti kota Makkah karena sangat bersedih atas wafatnya Aminah. Terutama Abdul Muthalib yang sangat terpukul mendengar kabar itu. Ditambah keadaan Muhammad yang saat ini masih tidak sadarkan diri. Abdul Muthalib pun merawat Muhammad di dalam Ka'bah. Di saat Muhammad berada di pangkuan kakinya tiba-tiba Muhammad tersadar. Di sisi lain para pendeta sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Ismail. Hingga pemimpin pendeta itu mencopot kedudukannya sebagai pendeta karena tidak pantas dengan tindakan yang dilakukan Ismail. Singkat cerita saat musim haji pun tiba dan kita diperlihatkan penduduk Makkah mulai membersihkan dan menghiasi Ka'bah agar terlihat lebih indah. Di saat melakukan ibadah haji sesuai masa itu orang-orang tidak menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka hanya mengelilingi Ka'bah saja dengan cara mereka sendiri yang menurut ajaran mereka sendirinya. Di sisi lain Abdul Muthalib mengajarkan kepada Muhammad cara berhaji dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, namun tak lama di tengah tawaf Abdul Muthalib terjatuh dan langsung pingsan. Fisiknya sudah melemah. Semua keluarga Abdul Muthalib merasakan kesedihan. Beda halnya dengan Abu Lahab, kondisi Abdul Muthalib menjadikan kesempatan untuk menggantikan kepemimpinannya di tangan Abu Lahab. Dia berpura-pura baik pada ayahnya, merawatnya dengan tujuan mendapatkan hati ayahnya. Namun niat Abu Lahab itu tentu diketahui oleh Abdul Muthalib melihat kejahatan yang selama ini yang dilakukan kepadanya dan Muhammad. Abdul Muthalib meminta Abu Talib untuk menjaga Muhammad apapun terjadi, karena Muhammad saat ini seorang anak yatim piatu dan tidak ada lagi orang yang menjaganya. Walaupun Abu Talib, orang tidak berkecukupan dia sangat bahagia dan menerima Muhammad. Dan akhirnya Abdul Muthalib pun wafat dengan tenang. Tentu saja sanak familinya sangat bersedih. Kini Muhammad sudah meranjak remaja, terlihat sedang mengembala kambingnya. Tak kala itu Muhammad melihat perdagangan budak yang salah satunya terdapat Suwaibah yang akan dijual. Yup, Suwaibah yang dulu pernah menyusui Muhammad. Budak dari Umi Jamil, suaminya berusaha untuk menjaganya namun tetap saja tidak berhasil, karena harus menembusnya dengan uang. Dan Muhammad pun menghampiri pamannya dan berniat menebus Suwaibah dengan berhutang. Karena Muhammad saat ini tidak mempunyai uang. Abu Lahab merendahkannya terkhususnya pada Abu Talib. Ya tentu karena keiriannya pada dia. Tak lama pun Ummu Jamil dengan mengungkapkan fakta bahwa dia telah menyiksa Suwaibah karena pernah menyusui Muhammad. Dan karena sekarang sudah puas dengan apa yang dialami Suwaibah akhirnya Suwaibah dibebaskan. Namun Muhammad tetap berhutang pada mereka. Scene berganti terlihat Muhammad yang saat itu sedang menjaga kambingnya dan mendengar sebuah teriakan, Muhammad pun langsung menghampiri asal suara itu. Suaminya berusaha mengubur anak perempuannya dan sang istri melawannya. Karena di masa itu anak perempuan menjadi aib bagi keluarga, anak perempuan akan menjadi budak. Sang ayah tidak rela anaknya menjadi budak hingga dia berniat menguburnya. Dia tengah pertikaian itu, Muhammad mengambil anak itu dipegang dengan lembut dan akhirnya berhasil meluluhkan hati suami itu dan menyadarkannya. Dan mengatakan bahwa seorang anak adalah rahmat bagi keluarganya. Singkat cerita terdapat Abu Talib mendatangi rumah Abu Lahab dan melunasi hutang keponakannya. Terlihat Abu Lahab kecewa pada saudaranya itu. Setelah itu, kafilah dagang Abu Talib berangkat ke kota Syam yang bersama Muhammad, yang saat ini sudah berumur 12 tahun. Memang keluarga Abu Lahab sangat membenci Muhammad. Sempat Ummu Jamil memaki Abu Lahab karena kegagalannya sebagai pemimpin Quraisy, ditambah sekarang kafilah Abu Talib semakin besar berkat Muhammad. Menyalahkan dia lagi karena tidak mengadopsi Muhammad waktu itu, menyalahkan dia lagi dan semua serba salah deh di matanya Ummi Jamil. Abu Lahab tidak kehilangan akal dia mengirim pesan pada Ismail tentang keberangkatan Abu Talib, karena yang kita tahu, Ismail dari dulu mengincar Muhammad, sampai sekarang tidak kunjung berhasil. Dan mereka pun bergegas seakan merencanakan sesuatu. Kafilah dagang Abu Talib pun tiba di kota Busro, kota Syam bagian selatan, terlihat seseorang yang melihat kedatangan mereka. Dia adalah seorang rahib bernama Buhairo. Rahib itu takjub melihat awan yang ternyata mengikuti kafilah dagang Abu Talib. Rahib itu pun melihat kitab sucinya dan ternyata benar. Yang menjelaskan terdapat awan yang menaungi seorang nabi. Sehingga rahib yakin di salah satu kafilah itu terdapat utusannya yang dipercaya menjadi nabi terakhir dan menjadi penyelamat umatnya. Akhirnya dia memerintahkan pengawalnya mengundang kafilah dagang Abu Talib untuk datang di perjamuan mereka dengan penuh kebahagiaan. Kembali ke rahib terdapat dia berbicara empat mata dengan Abu Talib di sebuah gereja.
Dengan tujuan untuk memastikan lagi kalau pemuda itu benar-benar utusan Allah, dengan mengutarakan ciri-ciri lainnya yang ada pada anak itu. Di tengah percakapan, Muhammad pun datang dan betapa bahagianya rahib itu melihat langsung sosok penerus Nabi yang terakhir. Dan beberapa ciri-ciri kenabiannya yang dikatakan rahib selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada orang lagi yang lebih mulia daripada dirinya. Sebagai juru penyelamat umat, dunia akan tentram, sentosa dan sejahtera, namun orang-orang kafir akan berusaha menentangnya baik dari daerahnya bahkan dari golongan keluarganya dan menemukan sebuah gua di antara gunung. Abu Talib menyadari gua itu, walaupun tidak diceritakan pada siapapun rahib itu mengetahuinya, yang tentu melihat dalam Alkitabnya. Rahib menyuruh Abu Talib terus menjaga anak itu, apapun yang terjadi. Karena anak itu dalam bahaya, karena mungkin orang yang Yahudi mengetahui ciri-ciri itu dan mengincarnya. Rahib pun menyuruh Abu Talib kembali saja ke Mekah, demi keselamatan anak itu. Abu Talib pun kembali ke Mekah. Di sisi lain terdapat Ismail dan teman pendetanya, dan ternyata mereka berniat memerangi kafilah dagang Abu Talib, dengan menyewa pembunuh bayaran untuk menambah pasukannya. Sebenarnya Ismail awalnya pendeta yang sangat baik, pendeta yang taat beragama, karena dia cuma menginginkan anak itu, karena dia yakin anak itu menjadi penyelamat baginya, namun tidak kunjung berhasil. Seiring berjalannya waktu sifatnya berubah, ditambah hasutan teman pendetanya yang diiming-imingi harta miliknya. Ismail mulai melakukan hal yang salah dengan berbagai cara, apapun itu harus berhasil mendapatkan Muhammad mulai dari membeli, menculik, dan sekarang akan memeranginya. Namun nasib mereka kembali pada dirinya sendiri, karena pendeta itu membayar sedikit uang pada pembunuh bayaran yang rencananya sisanya dibayar saat berhasil. Tentu sebagai penjahat, pembunuh bayaran itu tidak kehilangan akal. Daripada repot-repot berperang mending menghabisi saja pendetanya, kan lumayan dapat semua hartanya. Di saat yang tepat pembunuh bayaran itu akhirnya mengkhianati mereka dan mereka pun mati. Di perjalanan, kafilah dagang melihat kuda sendirian, yang tentu itu tidak mungkin tanpa penunggangnya. Tak lama setelah mengikuti kuda itu, ternyata terdapat Ismail yang sudah terpapar di tanah. Ismail pun dibawa kafilah dagang Abu Talib, sesampai di sebuah desa pesisir pantai, mereka berniat istirahat sejenak sembari mengobati Ismail. Namun di desa itu tidak terlihat laki-laki seorang pun dan ternyata mereka semua berkumpul di sebuah gua. Abu Talib pun menghampirinya, di situ terdapat sedang ritual, pelancar rizki, ternyata di desa itu sedang sempit dari zekinya. Mereka ritual menggunakan tumbal manusia. Di sisi lain terdapat Muhammad yang menghampiri orang-orang yang dijadikan tumbal itu, berniat membebaskannya. Namun akai Muhammad diketahui oleh para bapak-bapak itu. Dan bergegas menyerangnya, Abu Talib tak tinggal diam dia dan yang lainnya berjuang keras melindungi Muhammad. Sampai tiba-tiba terjadilah keajaiban. Tiba-tiba terdapat gerombolan ikan berdatangan ke daratan, hal itu membuat penduduk desa bahagia. Abu Talib yang melihat fenomena itu sangat takjub, dan sangat yakin bahwa keponakannya itu benar-benar seorang nabi. Semakin besar pula Abu Talib untuk melindungi keponakannya itu, walaupun nyawa taruhannya. Dan kita dibawa ke masa sekarang lagi, semua kejadian-kejadian itu merupakan renungan dari Abu Talib, tak lama Abu Talib dipanggil Rasulullah, seperti membicarakan sesuatu. Terlihat Abu Talib mengumpulkan orang-orang di Ka'bah dan mengumumkan kenabian Muhammad. Allah memberi risalah melalui Muhammad, maksud risalah di sini bisa dikatakan seorang rasul, pembawa pesan atau wahyu, yang berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah dan lainnya. Yakni berupa Al-Quran. Abu Talib mengajak orang-orang agar percaya pada Muhammad, karena dia adalah seorang nabi. Namun tiba-tiba Abu Sofyan menghentikannya, mengatakan bahwa orang-orang tidak butuh itu. Karena kaum Quraisy punya pemimpinnya sendiri dan Tuhannya masing-masing. Abu Sofyan menantang Tuhan Muhammad dengan Tuhan mereka, yakni Lata, Uzza dan Hubal. Dan menantang Abu Talib untuk membuktikan keberadaan Allah kepada orang-orang. Jika tidak bisa membuktikan, berarti risalah itu bohong. Abu Talib menerima tantangan itu, dia mengatakan bahwa surat pemboikotan sekarang sudah dimakan rayap. Jawabannya yang menarik. Abu Sofyan menerimanya, karena surat itu selama diresmikan sekitar 3 tahun lalu tidak pernah dibuka sama sekali di dalam Ka'bah. Akhirnya juru kunci itu mengambil surat tersebut dan memperlihatkan kepada orang-orang. Dan benar saja surat itu sudah dimakan rayap. Dan ajaibnya lagi hanya lafal Allah yang masih utuh. Sontak itu membuat Abu Sofyan syok, Allah memperlihatkan kuasanya pada mereka. Namun meski sudah terbukti, Abu Sofyan tetap tidak mempercayainya dan menganggap bahwa semua itu adalah sihir. Tiba-tiba datang sesuatu orang yang mengatakan bahwa dulu orang-orang kafir mengatakan kepada Musa bahwa itu sihir, di saat tongkatnya menjadi ular. Padahal itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang itu adalah Ismail. Yap, penganutnya Yahudi yang dulunya hampir mencelakakan Rasulullah. Kini nasibnya menjadi lebih baik dan mempercayai risalah Rasulullah.
Orang-orang pun mulai jengkel pada Abu Sofyan karena sudah jelas-jelas terbukti masih saja ngayal, mencari pembenaran diri, orang-orang pun bubar. Namun tidak sampai di situ, terlihat ekspresi Abu Sofyan seakan merencanakan sesuatu, bagaimanapun caranya untuk mencegah dakwah Rasulullah. Sampai di sini cerita selanjutnya, tunggu episode part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.